Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang asma. Asma juga merupakan salah satu penyakit yang menjadi bahan untuk uji kompetensi apoteker Indonesia. Oleh karena itu, seorang apoteker harus menguasai seluk-beluk tentang terapi asma untuk menjadi mitra bagi klinisi dalam memberikan tata laksana terapi pada pasien-pasien asma. Asma itu sendiri apa? Menurut Perpari 2013, asma adalah penyakit peradangan saluran nafas kronik dan ini terkait dengan adanya sel dan elemen seluler. Terjadi hiperresponsif jalan nafas, biasanya terjadi pada malam atau dini hari, ditandai dengan mengi, nafas pendek, sesak dada, serta batuk. Apakah faktor penyebab yang menyebabkan terjadinya asma? Ternyata tidak hanya satu faktor, bisa jadi interaksi dari berbagai faktor ini, yaitu ada faktor host atau faktor pasien, yaitu adanya kelainan genetik atau atopi atau hiperresponsif dari bronkus yang terjadi secara genetik, kemudian adanya obesitas, kemudian juga pengaruh gender lelaki atau perempuan. Tidak juga kalah pentingnya adalah faktor lingkungan, antara lain adalah adanya alergen, baik yang asalnya dari dalam rumah seperti dust mite atau kutu yang kita temukan pada karpet kalau kita melakukan vakum, kemudian bulu binatang peliharaan. Selain itu juga alergen yang asalnya dari luar rumah, contohnya yang paling banyak adalah serbuk sari dari bunga, tanaman, kemudian juga rumput, dan tidak kalah pentingnya adalah spora dari jamur. Selain itu juga faktor lingkungan ini mencakup adanya infeksi, apakah bakterial atau viral, kemudian adanya asap rokok, baik itu terjadi perokok pada perokok aktif maupun perokok pasif, kemudian adanya bahan-bahan di tempat bekerja, misalnya cat dan yang lainnya, polusi udara di sekitar kita. Tak kalah pentingnya juga adalah apa yang kita konsumsi, yaitu obat, misalnya NSAIDs, itu juga salah satu dari faktor penyebab terjadinya asma. Kemudian ada beberapa makanan, misalnya seafood dan yang lainnya. Tidak kalah pentingnya adalah bahan pengawet atau penyedap rasa. Diagnosis asma ditegakkan seperti apa? Dimulai dengan anamnese, yaitu mengetahui riwayat adanya pengulangan mengi, batuk, sulit bernafas, termasuk berat di dada, kemudian biasanya memburuk pada malam hari atau terjadi secara musiman, misalnya pada musim dingin. Kemudian ada riwayat asma sebelumnya, manifestasi atopik rinitis alergika atau eksim. Kemudian juga adanya perburukan karena alergen. Dan keluhan ini biasanya berkurang dengan adanya pemberian obat asma, maka ini bisa diduga ini adalah kejadian asma. Selain itu juga harus dilakukan pemeriksaan fisik, yaitu sesak nafas dan mengi, kemudian menggunakan alat spirometri untuk menghitung volume ekspirasi paksa 1 detik atau VEP1 atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Force Expiration Volume atau FEV1. Ini kurang dari 70%, kemudian arus puncak ekspirasi atau APE-nya terjadi variasi diurnal, bisa mencapai APE-nya lebih atau sama dengan 20%. Bila diperlukan dapat juga dilakukan fototorak dan analisa gas darah. Tipe asma sendiri bermacam-macam, ada yang atopik dan non-atopik. Yang non-atopik ini misalnya karena cuaca atau dingin. Dapat juga terjadi pada usia lanjut, di mana usia lanjut biasanya jarang melakukan olahraga sehingga tidak ketahuan ada asma atau tidak, dan dapat juga terjadi asma yang tertutup oleh gangguan yang lain, misalnya pada kardiovaskuler. Kemudian ada juga tipe asma okupasional atau yang terjadi di tempat pekerjaan, misalnya ada bahan-bahan yang
sering memapar seseorang selama di dalam pekerjaannya. Bagaimana asma itu terjadi? Tentu saja tadi dimulai dengan adanya alergen. Alergen tadi bermacam-macam, baik yang ada di dalam maupun di luar rumah atau yang ada di tempat pekerjaan kita. Nah, alergen ini akan menempel pada epitel sel, pada saluran nafas, dan akan mempengaruhi thymic stromal limfopoietin yang akhirnya akan mempengaruhi dendritic cell. Dendritic cell ini akan mempengaruhi T helper 2 sel yang terkenal sebagai mediator untuk terjadinya alergi atau asma. T helper ini akan mempengaruhi sel beta karena melepaskan interleukin 4, interleukin 13. Sel beta ini akan melepaskan imunoglobulin E yang akan mempengaruhi mast sel sehingga melepaskan histamin, sistenileukotrien, jadi mediator-mediator perantara untuk inflamasi pada saluran nafas. Dapat pula T helper 2 ini bisa mengeluarkan interleukin 9 yang juga mempengaruhi mast sel secara langsung. Mast sel juga akan mengeluarkan interleukin 5 yang mempengaruhi eosinofil. Selain itu juga ada pengaruh dari interleukin 5 yang dilepaskan oleh T helper 2 sel yang secara langsung mempengaruhi eosinofil juga. Jadi terjadinya bronkokonstriksi dimulai dari proses-proses yang melibatkan sel-sel pada imunitas dan juga adanya inflamasi yang cukup berat. Pada GINA yang terbaru pada tahun 2019 ini sangat berbeda sekali, walaupun pada GINA sebelumnya untuk klasifikasi ini sama, tetapi step-step untuk terapinya akan berbeda. Klasifikasi ini didasarkan lebih kepada berapa terjadinya simptom dalam seminggu atau sebulan. Contohnya pada intermittent ini simptomnya hanya 1 kali atau kurang dalam 1 minggu, kemudian terjadinya gangguan di malam hari ini sekitar 2 kali per bulan, kemudian fungsi parunya masih normal di antara episode terjadinya asma. Begitu pula untuk yang mild persistent ini juga dibedakan, fungsi paru masih normal tetapi simptomnya bisa jadi lebih sering, dan juga kejadian di malam hari ini juga jauh lebih sering, yaitu bisa jadi 1 kali selama 1 bulan. Kemudian jika simptom ini sudah jauh lebih sering lagi, yaitu terjadi pada setiap hari terjadi, ditambah dengan adanya simptom di malam hari ini juga lebih sering, dan fungsi parunya FEV1-nya sekitar 60-80, ini sudah disebut sebagai moderate persistent. Yang lebih parah lagi, ini jelas kejadian di malam harinya jauh lebih sering lagi dan juga FEV1-nya 60%, maka ini sudah masuk yang severe persistent. Kalau kita lihat sebelum kita melakukan terapi dengan GINA, maka kita harus melihat penggolongan obatnya dan juga jenis-jenis obat serta mekanisme atau reseptor yang terkait dengan obat itu. Karena apa? Nanti dalam uji kompetensi apoteker Indonesia, adik-adik akan dipapar dengan obat-obat yang beredar di Indonesia, bukan obat yang tidak ada di Indonesia. Karena apa? Menyiapkan adik-adik nanti untuk praktek yang real itu akan menemui obat-obat apa saja. Kalau kita lihat di sini, ini golongannya adalah short acting beta agonis. Jadi ini reseptornya yang terkenal adalah beta agonis ya, bukan antagonis. Obatnya apa saja? Salbutamol, fenoterol, terbutarin, dan albuterol. Laba yang long acting beta agonis, formoterol dan salmeterol.
Kemudian ada juga kortikosteroid baik yang inhalasi maupun yang oral. Tempat kerjanya sama, yaitu ada di fosfolipase A2 inhibitor yang terkait pada proses peradangan. Tentu saja ini adik-adik sudah sangat hafal sekali, di mana peradangan dimulai dengan adanya asam arakidonat. Untuk yang inhalasi kortikosteroid ini ada di Indonesia budesonid dan fluticasone, sementara yang oral ada metilprednisolon dan prednison. Sementara yang bekerja pada leukotriene reseptor antagonis ini adalah Zafirlukaz dan Montelukaz di Indonesia. Kemudian yang long acting muscarinic antagonis itu ada tiotropium. Bagaimana Gina mendefinisikan terapi yang terbaru yang dibilang ini adalah completely different gitu ya dengan Gina-Gina yang sebelumnya. Di sini yang namanya data-data penelitian telah banyak dikumpulkan, di mana dinyatakan bahwa SABA tanpa inhalation corticosteroid itu tidak mampu memproteksi terjadinya eksaserbasi asma, ditambah dengan penggunaan yang berlebihan dari SABA tanpa inhalasi kortikosteroid ternyata malah meningkatkan kejadian eksaserbasi asma yang akan memperburuk atau meningkatkan jumlah kematian. Maka Gina di 2019 ini menyatakan bahwa pada tingkatan yang paling rendah atau ringan sekalipun sudah harus diberikan inhalasi kortikosteroid. Panduan Gina 2019 ini bertujuan untuk menurunkan risiko yang serius pada pengobatan asma. Tentu saja ini dengan menggunakan pedoman yang konsisten pada semua keparahan asma. Jadi tidak hanya pada keparahan yang sudah berat menggunakan inhalasi kortikosteroid, tetapi dari mulai keparahan yang sangat ringan sekalipun. Dan digunakannya dimulai dari inhalasi dosis rendah, inhalasi kortikosteroid dosis rendah. Karena apa? Dari berbagai penelitian diketahui bahwa inhalasi kortikosteroid dosis rendah itu mampu menurunkan hospitalisasi, terjadinya kematian, serta sangat efektif untuk prevensi terjadinya eksaserbasi. Dan jangan lupa ini juga akan meningkatkan fungsi paru jika diberikan pada treatment yang sangat awal. Nah, di Gina ini kita mengenal ada yang namanya controller dan reliever, serta ada alternatifnya. Pada step 1 kita lihat diinginkan kontrolernya apa? Low dose dari inhalasi kortikosteroid ditambah dengan formoterol. Formoterol ini kan LABA, bukan SABA. Tapi kalau tidak ada, maka kalau terlanjur menggunakan SABA, maka perlu ditambahkan inhalasi kortikosteroid, jangan sendirian. Untuk step 2-nya ini masih low dose ICS ya, jadi bukan SABA, tapi ingat di sini low dose ICS masih boleh, atau alternatifnya low dose ICS dengan formoterol. Sama dengan step 1. Alternatifnya apa? Low dose ICS dengan SABA, karena formoterol tadi adalah LABA. Kalau tidak punya bisa menggunakan leukotriene reseptor antagonis untuk step 2. Bagaimana dengan reliever? Relievernya ini di semua level, step 1, 2, 3 maupun 4, 5 yang berat ini sama. Adalah inhalasi kortikosteroid dengan LABA atau formoterol dan diberikan sesuai kebutuhan pasien. Alternatifnya ini untuk relievernya bisa menggunakan SABA sesuai dengan kebutuhan. Step 3 ini bisa menggunakan low dose dari ICS dan LABA masih sama. Jadi kalau kita lihat step 1, 2 maupun 3 sebenarnya bisa menggunakan hal yang sama, yaitu low dose dari inhalation kortikosteroid dengan LABA. Tapi kalau yang di depan ini jelas-jelas disebut adalah formoterol karena studinya banyak dilakukan dengan formoterol. Sementara alternatifnya ini sudah mulai naik untuk step 3. Bukan low dose lagi tetapi sudah medium dose inhalation kortikosteroid. Atau kalau nggak punya medium dose inhalation kortikosteroid, artinya masih ingin dengan menggunakan dosis yang rendah dari inhalasi kortikosteroid, bisa ditambahkan dengan LTRA. Nah, untuk tadi dinyatakan untuk yang berat adalah step 4 dan step 5 ini sudah mulai menggunakan step 4, kontrolernya adalah medium dose ya, karena tadi 3 sudah low dose, sekarang pasti medium dose ICS dan LABA. Yang 5 dari medium naik menjadi high dose ICS LABA, tapi apa, jangan lupa ditambah dengan tiotropium atau LAMA
atau dengan imunomodulator anti-imunoglobulin E di Indonesia ada. Alternatifnya ini medium dose karena awalnya 3 masih low dose. Alternatifnya kalau sudah medium dose maka yang 4 ini bisa dengan high dose. Tetapi jangan lupa juga mulai ditambah dengan lama atau ini tadi persis ya low dose-nya jadi langsung high dose ICS dan LTRA. Sementara step 5-nya alternatifnya bisa ditambahkan dengan low dose dari oral kortikosteroid, tetapi hati-hati ini harus diberikan dalam jangka waktu yang pendek karena dijaga untuk tidak muncul yang namanya adverse drug reaction. Nah, ini ditegaskan oleh Gina bahwa untuk anak umur 6-11 tahun digunakan step 3. Jadi anak pakai low dose ICS dan LABA, atau alternatifnya adalah medium dose ICS atau low dose ICS bukan LABA tetapi dengan LTRA. Jika terjadi asma dengan simptom yang lebih parah yaitu kesehariannya cukup mengganggu atau terbangun di malam hari karena adanya simptom ini terjadi 1 kali per minggu atau bahkan lebih, itu langsung dengan step 4 atau 5 tadi ya. Jadi dengan yang medium dose itu ya, atau bahkan dengan yang high dose ICS LABA dengan penambahan-penambahan tadi. Kemudian jika asma itu kan bisa jadi dimulainya dengan kondisi yang tidak terkontrol atau terjadinya eksaserbasi atau flare up asma, maka bisa diberikan kortikosteroid oral tetapi tadi dinyatakan waktunya juga cukup sebentar dan dilanjutkan dengan step 4. Dan harus kita ingat bahwa pada semua kasus asma harus selalu dilakukan monitoring untuk kontrol asma itu apakah sudah terjadi. Maka jika sudah terkontrol selama 3 bulan, maka dilakukan stepping down dari inhalasi kortikosteroid bahkan sampai dengan di stop. Kemudian untuk dosis tadi pada Gina menyatakan dosisnya itu kan ada disebut menjadi dosis rendah, sedang, dan tinggi untuk inhalation kortikosteroid. Nah, itu yang seperti apa? Kita lihat bahwa di sini ada budesonid yang di Indonesia ya, budesonid dan fluticasone untuk dewasa dan anak. Contohnya untuk dewasa ini budesonid bisa pakai dosis 200-400, selanjutnya 2 kali lipatnya, sedangkan pada anak-anak 100 sampai 200 atau separuhnya ya. Dan nanti selanjutnya sama. Kemudian untuk asma eksaserbasi harus juga kita perhatikan karena di sini sangat memungkinkan terjadinya perburukan gejala-gejala asma yang disebut sebagai flare up atau asma eksaserbasi, yaitu kondisi akut atau subakut bahkan episodik dari peningkatan terjadinya 1 atau bahkan lebih gejala asma, bisa sesak nafasnya, batuknya atau menginya. Karena ini kita harus jaga. Kenapa? Karena ini adalah pasien-pasien yang memiliki resiko terjadinya kematian yang biasanya kita ingat kembali dengan berbagai faktor, yaitu adanya riwayat asma berat, misalnya pernah mengalami intubasi atau menggunakan ventilator sebelumnya, atau pernah dirawat di rumah sakit atau IGD dalam kaitannya dengan asma, atau sedang menggunakan atau bahkan menghentikan inhalasi kortikosteroid, atau bahkan ada yang bahkan akhir-akhir ini tidak menggunakan inhalation kortikosteroid. Begitu pula ada juga pasien yang ternyata tergantung menggunakan SABA inhaler, bahkan cukup banyak, lebih dari 1 per bulan. Jadi berarti sering digunakan. Kemudian adanya gangguan psikiatri, apalagi pasien juga menggunakan obat-obat sedatif dan tidak patuh kontrol terapi asmanya. Asma eksaserbasi itu ada yang ringan, sedang, dan berat. Untuk yang berat harus tidak bisa ditawar lagi, harus segera ke rumah sakit. Kemudian ini ditandai dengan apa? Biasanya misalnya sesak nafas saat istirahat pun, ataupun saat membungkuk ke depan, bicara hanya bisa perkata tidak kalimat atau mengantuk, kemudian bradikardi ditambah dengan adanya respiration rate-nya lebih dari 30 kali per menit, kemudian menginya bisa terdengar keras atau bahkan tidak terdengar, nadinya menjadi meningkat lebih dari 120 per menit, APE-nya kurang dari 60%, pasien kelihatan kecapean atau juga
pada saat diberikan bronkodilator awal itu tidak segera merespon. Dapat pula sudah diberikan steroid oral tetapi dalam waktu 2-6 jam ini tidak ada perbaikan, bahkan kelihatan sekali bahwa ada kondisi perburukan dari kondisi pasiennya. Maka terapi yang diberikan antara lain adalah SABA inhalasi 2-4 hirup ya per 20 menit dalam 2 jam pertama. Dilanjutkan dengan tergantung eksaserbasi yang sedang atau berat. Kalau sedang tiap 4 jam 2-4 hirup. Tetapi kalau untuk yang berat ini bisa lebih sering, yaitu 1-2 jam dan lebih banyak hirupannya, 6-10 hirupan. Kemudian selain SABA diberikan juga kortikosteroid oral 0,5-1 mg per kilogram berat badan dalam 24 jam. Ini menurut Perpari, sementara di GINA 2019 secara jelas dinyatakan di sini diberikan prednisolon 40-50 mg untuk pasien dewasa, sementara anak dosisnya 1-2 mg per kilogram berat badan dan maksimumnya 40 mg. Berarti kira-kira anak ini maksimumnya adalah beratnya adalah 20 kg. Kemudian pemberian oksigen bisa diberikan bila ada hipoksia dan target saturasinya untuk anak dan dewasa berbeda. Untuk dewasa ini 93-95%, anak lebih tinggi 94-98%. Dapat pula diberikan kombinasi beta agonis dan antikolinergik. Dan bila diberikan bronkodilator ini tadi ya, yang di SABA dan steroid oral ternyata tidak respon, bisa diberikan Mg sulfat injeksi 2 gram. Perlu diingat pada kasus asma eksaserbasi berat ini, pasien tidak boleh diberikan beberapa hal di dalam terapinya, yaitu yang menjadi kontraindikasi absolut, yaitu jangan diberikan obat-obat yang sifatnya sedatif. Mukolitik ini juga tidak boleh diberikan karena ternyata akan memperberat kondisi pasien. Fisioterapi torak juga tidak boleh diberikan. Pemberian hidrasi yang berlebihan dan juga epinefrin, kecuali kalau epinefrin ini memang pada kasus asma eksaserbasi itu karena anafilaksis. Jika kondisi pasien sudah terkontrol, maka bisa dibawakan obat pulang, tetapi harus diingat GINA menyarankan tetap diberikan reliever dan kontrolernya sama, ditambah dengan oral kortikosteroid yaitu prednisolon. Pada orang dewasa bisa 5-7 hari, sementara anak-anak 2-7 hari. Nah, bagaimana dengan obat-obat asma yang beredar di Indonesia? Karena adik-adik calon apoteker harus tahu persis itu ya. Contohnya ada SABA yang inhaler, itu ada salbutamol, ada dosisnya di sini. Tetapi nanti dalam uji kompetensi adik-adik tidak akan ditanya tentang dosis yang seperti ini. Tetapi paling enggak tahu ya, salbutamol, fenoterol, terbutarin, proklaterol, kemudian inhalasi yang kortikosteroid yang sendirian juga ada di Indonesia, budesonid beredar, atau yang bahkan kombinasi ya, inhalasi kortikosteroid dan LABA yaitu budesonid formoterol, dosisnya ini ada yang 80, ada yang 160 budesonidnya. Fluticasone dan salmeterol juga dibedakan mulai dengan baik dosis fluticasonnya dan juga salmeterolnya bervariasi. Jadi sangat banyak sediaan yang ada. Kemudian leukotrien reseptor antagonis di Indonesia ada Safir, Lukas dan Montelukast dengan dosisnya seperti ini, dan ada anti imunoglobulin E yaitu omalizumab 75 atau 150 mg vial. Demikian harapannya adik-adik menguasai dari mulai awal hingga akhir, dari mulai tata laksana terapinya, pemilihan obatnya, bekerja sama dengan klinisi untuk memberikan obat yang terbaik dengan kondisi pasien, kemudian juga adverse drug reaction-nya tidak lupa, dan jangan lupa juga mekanisme yang terjadi dari obat-obat ini itu di sebelah mana atau pada reseptor yang mana itu harus dikuasai semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.